e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari, dan kali ini di sini Mayang kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Dan pastinya akan membahas sesuatu yang sangat cukup luar biasa juga ya, dan nanti kita akan memungkas tuntas semuanya. Dan kali ini Mayang ditemani oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu ada Bapak Muhammad Adi Widianto. Halo Pak Adi, Halo. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Luar biasa deh, tadi sudah bersiap di sana ya. Dan tema kita kali ini yaitu butuh keberanian untuk menuntaskan masalah di Kota Bandung. Waduh, sedang ada apa nih Pak di Kota Bandung ini? Sedang ada apa deh? Jadi, banyak masalah nih Pak ya, yang menjadi sorotan dari warga Kota Bandung pada saat ini. Jadi masalah yang kerap disampaikan oleh warga-warga, dan mungkin ada juga dari konstituen yang langsung menghubungi Bapak mungkin. Sebenarnya problem masyarakat Bandung mah sebenarnya sama ya semua. Sama ya Pak. Banjir, sampah, macet, tiga itulah yang cukup vital lah. Saya rasa sampah, banjir, macet ini kalau misalnya selama pemerintahan Pak Wali dan Pak Wakil ini selama 5 tahun bisa beres, saya rasa kinerja mereka akan lebih dinilai sangat baik sama warga. Jadi lebih banyaknya yang mengadu soal itu ya Pak, sampah, banjir. Rata-rata itu sih. Rata-rata itu ya. Rata juga kayak gitu kayaknya. Iya sih Pak, tapi masih banyak sebetulnya masalah-masalah ini, karena ini bisa bertemu langsung, jadi saya bisa menyampaikan. Dan salah satunya mungkin ada pelayanan publik. Betul, sebenarnya pelayanan publik kayak gitu-gitu iya sih, cuman pelayanan publik, apa namanya, fasilitas umum, memang beberapa itu juga jadi beberapa komplain ya. Tapi yang sangat apa ya, sangat mencuat di permukaan itu masalah kemacetan, banjir, sampah. Itu sih itu udah fenomena bertahun-tahun ini, dari bukan hanya dari sekarang, dari beberapa wali kota yang lama juga sama sih kayak gitu. Dan belum beres-beres sampai sekarang. Kenapa bisa belum beres Pak? Kenapa belum beres-beres? Simple. Duitnya nggak ada kan? Balik lagi ke anggaran nih Pak. Iyalah. Terus sikap dari Kang Adi gimana nih menanggapi masalah ini di Kota Bandung? Ya itu, kalau saya yakinin pemerintahan secara umumnya ya, mereka itu nggak pernah fokus gimana caranya make money. Mereka tuh nggak pernah fokus gimana caranya nyari uang di pemerintahan mereka. Misalnya, let's say Bandung berapa kita APBD-nya 8 triliun. Harusnya Pak Wali atau Pak Wakil itu fokus di tahun depan bisa nggak targetnya 11 triliun, tahun depan lagi 13 triliun atau 15 triliun. Nah kalau misalnya itu tercapai, saya rasa karena semua masalah di Kota Bandung itu ujungnya sumbernya duit, ya nggak sih? Perbaikannya itu butuh duit. Kita mau membebaskan lahan, kita mau membereskan permasalahan seperti ada kendaraan transportasi umum, itu kan semua butuh uang sangat besar. Nah makanya saya bilang tadi harusnya fokusnya gimana caranya make money, gimana caranya pemerintah menciptakanlah uang tambahan baru yang tidak memberatkan masyarakat gitu. Itu sih. Oke, dan lalu sikap yang diambil oleh Kang Farhan dan juga Kang Erwin apa nih Kang terkait ini? Saya kemarin sudah ketemu sama Pak Wakil, saya ngobrol sama beliau, Pak, kayaknya kita perlu nyiptain uang lebih. Dan dia bilang kok ke saya, oh iya Kang, target kita ini selain kita ini Kota Bandung banyak yang bocor, kita akan terus nambah pendapatan agar kita, kayaknya Pak Wali dan Pak Farhan dan Pak Wakil pun kayak mengerti kok Bandung ini kekurangan uang, makanya mereka pun akan fokus di kedepannya kayaknya untuk gimana caranya APBD bertambah gitu. Nah, menurut Kang Adi sendiri nih, gimana caranya agar PAD bisa meningkat? Jadi apa yang harus dilakukan nih menurut Akang nih? Banyak sih ya, satu kita cegah kebocoran karena banyak anggaran yang saya rasa nggak perlu. Kita harus terbuka aja, kalau memang nggak perlu memang jangan diadain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
eh, inovasi pendapatan pajak di masyarakat. Saya udah ngasih beberapa contohnya kok ke pemerintah. Yang ketiga, ya kita tekankan pada pengusaha yang apa ya, yang bahasa kasarnya eh, ya agak sedikit nakal lah ya gitu ya. Ya kita harus coba tekankan itu. Dan pajak-pajak kita kan banyak yang nggak masuk kok, kayak pajak restoran. Kita kalau mau dibongkar semua itu kayaknya Nah, banyak itu yang gimana Pak itu? ya pengawasannya kurang ya, pengawasannya kurang. Makanya saya apa, karena kan itu salah satu tugas DPR ya, dan saya ini baru menjabat sekarang. Saya akan fokus ke pengawasan terhadap eh, pengusaha-pengusaha yang tidak bayar pajak, baik itu pengusaha reklame, baik itu pengusaha restoran yang mereka nggak bayar pajak, kita urusin semua. Jadi itu yang kita fokusin. Maksud saya banyak uang yang hilang, yang kadang pengusaha-pengusaha yang kurang baik ya gitu, ininya gitu. Jadi difokuskan ke situ ya itu, dan Betul. menjadi salah satu solusi dari Kang Andi tersendiri ya. Ya. Salah satunya itu. Dan apa sih Kang gebrakan positif dalam mengatasi masalah nih? Gebrakan siapa tuh? Gebrakan dari Kang Adi ini. Waduh, kalau gebrakan saya apa ya? Oh, kalau untuk masalah tadi kayak saya bilang banjir dan lain-lain, sebenarnya itu bukan ranah saya ya. Kalau saya kan keuangan, saya ini hanya bisa bilang kepada teman-teman OPD, kamu itu manajemennya kayak warung Tegal. Karena saya orang bisnis, saya ini komisi keuangan. Saya bilang apa yang saya lakuin, ya saya hanya ingin memperbaiki manajemen pemerintahan di Kota Bandung. Karena saya tahu pemerintahan cukup kacau lah pemerintahan ini, manajemennya, terus penyerapan apa ya, eh, apa ya, contoh lah kayak kemarin saya ngurus reklame ya, banyak 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 pajak reklame yang nggak masuk ke pemerintah. Dari kita ambil sampling 350 reklame yang bayar pajak hanya dan punya izin hanya 25. Jauh ya Kang. Kacau kan? Menurut Mbak kacau nggak? Aku tercengang Oh, dengarnya. itu ya. Kayak orang politisi Mbak ngomong. Iya benar, soalnya baru tahu langsung kan Pak. Ya, kami ambil sampel 7 jalan di Kota Bandung. Dari 350 reklame yang terpantau satelit, hanya 25 yang bayar pajak dan punya izin. Miris. Maksud saya, nah yang kayak gini-gini, kalau saya suka bilang ke teman-teman OPD atau ke teman-teman pengusaha reklame, pengusaha-pengusaha yang kayak gini harus diberesin. Cuman Pak Wali mau atau enggak gitu, Pak Wakil mau atau enggak, teman-teman semua mau atau enggak. Jadi kita sama-sama lah, gitu. Aku ini mendengarnya tercengang, sedih juga loh Pak. Ya itu, makanya Baru tahu gitu kan. Ternyata banyak juga kebocoran-kebocoran ya Pak ya. banyak banget Mbak. Kalau misalkan di keseluruhan nih Pak, kebocorannya ini ada berapa persen Pak? Di kota Bandung ini gitu. Kalau kebocoran saya nggak pernah ngitung detail ya. Cuman yang saya tahu, kalau Bandung ingin masalah beres, hitungan kasar saya ya. Kalau Bandung mau beres masalah kemacetan, sampah sama apa itu, macet, sampah sama Banjir. aduh saya lupa lagi itu apa? Macet, sampah sama banjir. 3 ini kalau mau beres, hitungan saya Kota Bandung minimal udah punya APBD 14 triliun. Hitungan saya kalau mau beres. Jadi gimana caranya kalau kita uangnya dari 8 triliun, kita jadi 4 triliun gimana nih? Sebenarnya bisa, saya bilang tadi. Kalau masalah pajak reklame masuk semua, saya rasa bisa nambah juga kok. Pajak-pajak lain yang bocor itu bisa juga gitu. Cuma Itu yang reklame itu baru salah satunya ya Pak ya, belum semuanya. Oh iyalah, bersalah satu Apalagi doang. kalau misalkan semuanya. Dan jangan kaget jumlah reklame di Kota Bandung itu hampir 13.000. Nah ini jadi kemana ini? Ini jadi harus ada solusi yang benar-benar tegas ya Pak ya. Betul. Saya malah sempat gini ya. Sebenarnya gampang kok kalau misalnya kita, let's say gini ya, kita panggil semua pengusaha reklame. Bos, lu udah lah nggak usah aneh-aneh gitu kan. Kita kasih mereka pajak 5 tahun di depan. Let's say lu bayar 200 juta sekarang, 5 tahun lu nggak perlu bayar pajak. Hitungan kita, anggaplah dari 13.000 reklame yang bayar cuma 10.000, 2 triliun kita dapat uang. Ya nggak sih? Nah itu 2 triliun tinggal mau dibikin apa tuh? Kita mau bikin beresin banjir kah? Kita mau bikin kendaraan umum kah? Uangnya cukup ada gitu. Cuma pertanyaannya mau apa enggak? Baik Pak Adi, ini menurut Pak Adi nih ada yang harus dievaluasi nih Pak, yaitu dari evaluasi untuk BUMD. Menurut Pak Adi gimana nih Pak? Waduh, kacau juga tuh BUMD.
Karena kan saya fokusnya ke keuangan ya. Saya fokus ke keuangan. Saya beberapa kali kok suka bilang, ya itu cara mereka ke manajemen mereka itu kayak warung Tegal, kurang bagus. Terus saya rasa pemborosan mereka cukup 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 perlu perhatian ya. Contoh ya. PDAM itu sebagai kinerja bagus. Dia itu menciptakan pendapatan 173 miliar. Tapi pengeluaran 170 miliar. Hmm. Nah, maksud saya lucu kan? Maksud saya gini, pengeluarannya ini harus kita pelajarin, kayaknya banyak pengeluaran yang nggak perlu deh gitu. Kalau ini kalau dalam bisnis swasta nggak masuk. Kan saya juga pebisnis ya, kalau misalnya dari segi bisnis swasta nggak masuk. Jadi dia itu untuk nyiptain uangnya oke, 173 miliar, tapi pengeluaran 170 miliar ini kan terkesan gitu ya, kayak seperti apa ya, mungkin karena orang mereka itu nggak sense of belongingnya nggak dapat, mereka tuh rasa memilikinya nggak dapat, karena ya udahlah ini perusahaan pemerintah bukan perusahaan keluarga gua gitu kan. Nah itu yang harus kita perbaiki, baik pada pasar, baik Bank Bandung itu perlu kita support lah ya gitu. Apalagi Bank Bandung itu sebenarnya kasihan. Saya pernah nanya, kamu anggarannya berapa? Anggarannya dikit. Harusnya kita kasih kepercayaan ke mereka. Dan bukan nggak mungkin juga akan bertumbuh besar, karena bank itu kan manajemennya pasti profesional bagus ya. Sampai sekarang saya rasa problem mereka itu suntikan uangnya nggak banyak gitu. Kalau pasar, waduh, itu rumit banget. Karena kita kalah sama pasar tradisional modern ya terlalu banyak, di bawahnya terlalu banyak ya rumit lah itu pasar, ampun. Saya juga tobat tuh pusing. Jadi gimana? Ada solusinya, Pak? Waduh, pusing gitu mah. Ya, karena apa ya? Karena apa ya? Jadi gimana? Ada solusinya, Pak? Waduh, pusing gitu mah. Ya, karena apa ya? Karena apa ya? Bukan hanya belum profesional, bahkan tidak profesional. Kalau saya rasa kalau PDAM udah sangat oke ya, dia bisa mendatangi masyarakat, menawarkan untuk bikin saluran air. Hubungannya kayaknya mereka untuk menjalankan bisnisnya oke. Makanya tadi saya bilang, nyiptain uangnya bagus PDAM. Nah, PD Pasar ini mungkin nyiptain uangnya pun kayaknya saya rasa nggak bagus. Jadi banyak problem gitu. Menurut Pak Adi, yang menjadi contoh BUMD yang cukup baik kira-kira di kota mana nih, Pak? Untuk yang saya tahu ya sejauh ini ya Jack Pro bagus ya. Jack Pro bagus karena Jakarta Property itu dia sangat mengelola manajemennya profesional banget. Saya pelajarin dan beberapa teman saya pun kerja di sana, saya ngelihat manajemennya oke, dia udah sangat bagus. Jadi Jack Pro itu kan lebih ke mereka fokus ke properti yang ada di Jakarta. Tapi coba Mbak Mayang cek sendiri, Mbak bisa punya data nggak properti di Kota Bandung, milik Kota Bandung mana? Nggak ada. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, bahkan saya sendiri, ini masukan juga ya buat teman-teman BKAD. Saya sendiri, saya nggak bisa dapat semua data hasil Kota Bandung. Ya, Allahu alam. Bisa gitu ya? Ya maksud saya gitu, makanya saya bilang tadi manajemennya kacau. Manajemennya kacau. Saya rasa bukan teman-teman BKAD nggak mau ngasih data, bukan manajemennya kacau. Makanya saya bilang tadi, manajemennya jangan kayak orang Tegal, kacau. Gitu. Wah, ini harus ada yang dibenahi berarti. Oh banyak, makanya saya bilang tadi tugas wali kota banyak tuh, kasihan. Oh, dan cukup rumit juga ya? Rumit banget. Ya, semoga bisa tertuntaskan ya, Amin, Pak ya. amin, Karena ini untuk masyarakat juga kan ya, Pak Amin, ya. betul. Dan kita ini melipir nih, Pak. Ini soal mesin parkir nih, Pak. Oke. Yang kemarin menjadi problem ya, Pak ya. Betul. Nah itu gimana sih, Pak, itu? Waduh. Itu mesin parkir ya. Kan itu udah ada barangnya ya. Mungkin dulu niat Pak RK itu baik ya, cuman saya rasa untuk di Kota Bandung case-nya nggak masuk, makanya sampai sekarang nggak berguna kan tuh mesin parkir. Kita mau diapain? Ya pusing, saya juga mau diapain itu. Apakah itu uangnya langsung gitu, Pak, masuk ke mana gitu? Ya sebenarnya kan pakai kayak gitu ya, alatnya iya. kayak inilah. Cuman ya apa ya?
Ya sekarang Mbak Mayang anggaplah bayar itu. Kadang ada preman juga datang bayar, Iya, betul. ya kan? Betul, iya, Nah iya. makanya maksud saya itu yang harus kita perbaiki dengan sangat 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 apa serius gitu. Nah, cuman saya sempat ada ide gini sih, sempat ada ide. Ya ini mah kita kita Iya. kita ngomongin inilah ngalor ngidul lah ya gitu. Harusnya setiap kendaraan di Kota Bandung itu selain kita bayar pajak tahunan, harusnya kita kasih pajak parkir juga. Contoh misalnya kita punya motor nih, kita bayar pajak tahunan, udahlah diadakan pajak parkir, misalnya 500.000 kan setahun atau berapa. Memang terlihat berat, memberatkan masyarakat ya. Tapi bisa nggak pemerintah dengan semua jajarannya bisa nggak meyakinkan bahwa di Kota Bandung nggak ada parkir liar? Nah, itu, Pak. Jadi kalau misalnya Mbak Bayang nih mau ke Alfamart nih, kan kita 2000 males iya, ya. iya, Nah, betul. oke gue bayar setiap tahun pajak kendaraan, pajak parkir kendaraan, tapi setiap kita ke Indomaret, parkir ke jalan di pinggir jalan raya yang ada parkiran buat mobil atau motornya, kita nggak kena parkir liar lagi gitu. Saya rasa masyarakat kayaknya toleran deh kayak gitu ya. Dan itu kita bisa, saya pernah hitung bisa nyiptain uangnya yang cukup banyak juga buat Kota Bandung. Iya, betul, Pak. Cuman kan masalahnya ya gitu lah. Jadi bayarnya tuh dua, Pak. Bayar mesin parkir sama bayar parkir liar Iya gitu. gitu. Dan solusinya jadi gimana, Pak? Gini ya, ini pelajaran kita lucu ya. Kita kan pasti pernah ya ke Kota Baru atau ke Sumarekon ya. Iya. Miris nggak? Di Sumarekon nggak ada tukang parkir. Gak ada tukang Nggak parkir. ada tukang parkir. Pakai ini ya, pakai mesin. Enggak. Kita mau ke Alfamart aja biasa Oh datang. gitu. Jadi maksud saya gini loh. Masa pemerintah kota kalah sama pengusaha properti? Kalau gitu Bandung dikelola sama Sumarekon aja. Kalau nggak sama BSD aja dikelola aja, jangan sama pemerintah. Maksud saya, saya lihat di situ, baik Kota Baru Parahyangan, coba di Sumarekon, tingkat kecurian di situ pun sedikit. Jalannya mulus-mulus semua. Maksud saya datang ke rumah makan kemana, nggak ada tukang parkir. Kok bisa? Gitu mereka bisa, sedangkan kota ini nggak bisa. Nah, kenapa itu, Pak? Ya kayak saya suka bilang dari awal, masalah ekstrim itu pemerintah harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Kan Kota Bandung ini masalahnya ekstrim. Pak Wali sama Pak Wakil harus berani ngelakuin kebijakan ekstrim. Yang lebih ekstrim ya. Wajib lah. Sebetulnya bisa ya, Pak ya? Bisa, cuman berani apa enggak? Misalnya Pak Wali dan Pak Wakil mengatakan nggak ada parkir liar di Kota Bandung. Bakal banyak yang unjuk rasa nggak? Banyak yang lawan nggak? Pasti banyak dong. Cuman berani nggak melakukan itu gitu. Maksud saya masalah ekstrim itu nggak bisa diberesin dengan hal-hal yang seperti seremoni itu nggak akan beres lah. Jadi saya yakinin masalah ekstrim itu akan beres dengan penyelesaian ekstrim gitu. Kalau nggak mah ya. nggak Kalau bisa. nggak ekstrim ya udah bakal gitu-gitu terus gitu. Ya bakal Pak. gini-gini aja. Waduh, jadi kapan majunya kalau gitu, Pak? Ya kan kayak saya contoh ya Mbak Mayang ya. Dari Mbak Mayang udah lama di Bandung kan? Udah lama ya? Lama Udah di lama. Bandung. Dari zaman siapa sih? Ridwan Kamil, siapa yang sebelum-sebelumnya lah ya? Iya, Wali kota. Apakah pernah bisa beres masalah kita banjir, sampah, macet itu kan nggak pernah beres-beres. Kenapa ya? Karena nggak ada uangnya, Anggarannya. anggarannya. Dan untuk itu kan butuh kebijakan ekstrim. Saya contoh aja anggaplah Ridwan Kamil, dia itu arsitek hebat. Arsitek hebat, dia bisa ngebangun di negara-negara maju dia bisa ngebangun kota, dia nggak bisa ngebangun banyak lah ya. Kenapa bisa gitu? Ya kan di negara maju banyak ada uangnya kan. Iya. Kalau di Bandung dia nggak ada uangnya, hanya bisa bikin taman-taman aja tuh dia bikin. Oh gitu, Pak. Ya karena Bandung nggak ada uangnya. Dia bikin Bandung tertata baik itu kan nggak bisa. Terus Bandung uangnya kemana? Bukan Bandung uangnya kemana, uangnya dikit. Oh gitu. Uangnya dikit. Jadi penerimaan Kota Bandung itu sangat-sangat sedikit. Makanya tadi saya bilang Bandung itu APBD-nya 8 triliun, sedangkan permasalahan Kota Bandung, hitungan saya ya, hitungan kasar saya, permasalahan Kota Bandung kalau mau beres 14 triliun. Jadi minus 6 triliun. Dan harus melakukan hal sesuatu yang ekstrim. Ya ekstrim. Sebetulnya itu bisa. Ya salah satunya yang tadi Pak Adi bilang. Betul. Kan. Maksudnya banyak solusi-solusi juga. Banyak. Gitu. Kita bisa panggil investor asing bisa. Ya, banyak lah salah-salahnya sebenarnya. Nah itu. Apakah sudah pernah direalisasikan gitu Pak atau gimana gitu? Sejauh ini kebanyakan pemerintah yang sebelum-sebelumnya nggak pernah memikirkan gimana caranya nyiptain uang. Mereka itu hanya memikirkan gimana caranya ini anggaran udah dikemanain. Dia itu nggak pernah mikirin gimana anggaran itu bertambah. Mereka tuh hanya mikirin ini anggaran segini, gua bikin apa, ya kan? Nggak pernah mikir gimana caranya kita tahun depan anggarannya bertambah.
Waduh. Pemerintah sebelumnya ya, saya rasa seperti itu. Dan daerah-daerah lain seperti itu sih. Saya rasa harus diperbaikin gitu. Harus sangat diperbaiki, Pak. Harus perlulah gitu. Baik, Pak Adi, ini Yuk. ya, tadi bincang-bincang kita sudah Hmm, cukup jauh juga ya. Nah, dan ini tadi Pak Adi bilang salah satunya bisa menarik investor betul. dari luar negeri. Nah, itu cara menariknya gimana sih, Pak? Gampang sih sebenarnya, saya pelajarin ya. Bandung ini investor itu akan sangat tertarik asalkan nggak ribet. Asalkan nggak ribet. Di sininya ya? Iya, kasarnya jaminan investasi mereka tuh nggak ribet. Jadi apa ya, mungkin ya, bukan ini ya. Mereka itu butuh kepastian hukum, butuh butuh investasi yang apa ya, di mata mereka menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Dan yang ketiga ya, mereka nggak mau dibikin apa, diusilin lah ya. Kalau diusilin lah, saya jangankan investor asing, saya aja pengusaha kecil aja kadang gemes kalau diusilin kan gitu ya. Nah, saya rasa itu perlu, karena Bandung ini banyak potensialnya kok, banyak potensialnya dan yang masyarakat apa, pengusaha-pengusaha asing pun saya rasa mau sih, tertarik dengan mereka mandang Bandung dengan tingkat kreativitas masyarakatnya. Saya rasa Bandung bisa jadiin kota apa ya, kota jasa yang skala internasional lah gitu. Jadi sangat bisa ya, Pak ya? Sangat sangat bisa Dan kok, sangat bisa. masalahnya apa, Pak? Sampai saat ini belum ada berarti kan ya? Karena ini apa, kalau saya rasa apa, kalau dalam bisnis apa ya, mungkin pemasaran kota Bandung untuk mengundang investor itu nggak serius. Ya sebenarnya ya tadi saya Nah, itu bilang, gimana, Pak? tadi saya bilang mereka itu nggak akan pernah nggak fokus untuk undang investor, menciptakan uang, itu dia, mereka nggak fokus. Harusnya mereka fokus gitu loh. Nah, kalau itu fokus, saya rasa apa namanya, itu bisa menciptakan pundi-pundi yang lain gitu. Nah, mungkin bisa dibuat gebrakan oleh Pak Adi. Nah itu dia, saya kan cuma anggota DPR, saya hanya bisa ngasih masukan, sedangkan saya kan hanya bisa ngasih masukan, dan DPR itu kan kolektif kolegial, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak sih, nggak banyak, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak banyak ininya lah gitu. Pak Adi, pesan-pesan ini dari Pak Adi untuk warga Kota Bandung nih, Pak. Oke. Khususnya untuk pemerintah juga boleh, dan juga masyarakat Kota Bandung. Untuk pemerintah, perbaikan lagi sistem pemerintahannya, maksimalkan lagi sistem pemerintahannya. Untuk Pak Wakil berjuang maksimal. Saya tahu kondisinya berat karena mereka apa ya, mengerjakan sesuatu yang sebelumnya diwarisi dengan masalah yang cukup pelik ya gitu ya. Dan saya yakin Pak Wali sama Pak Wakil itu nawatinya baik. Saya beberapa kali ketemu sama beliau pun, cuman ya saya tahu masalah Kota Bandung ini yang mereka datang ini, kasarnya masalahnya gede, uangnya nggak banyak gitu. Kan itu berat ya, kayaknya kayak kita kebutuhan 5 juta nih, kita pendapatan cuma 2 juta, kan berat ya. Iya. Nah gitu. Jadi saya mengerti perasaan itu, makanya saya teman-teman DPR juga support lah gimana caranya kita untuk lebih baik lagi. Untuk masyarakat Bandung, apa, harap bersabar untuk perbaikan Kota Bandung ke depannya, karena butuh waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Thank you. Bincang-bincang hari ini sangat luar biasa, dan tadi agak sedikit kaget juga, tapi memang seperti itu ternyata keadaan dari Kota Bandung ya. Dan baik para wargi Bandung, itu tadi bincang-bincang yang sangat luar biasa hari ini, spesial bersama Pak Adi dari Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Dan saya Mayang mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari dan kali ini di sini Mayang kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Dan pastinya akan membahas sesuatu yang sangat cukup luar biasa juga ya, dan nanti kita akan memungkas tuntas semuanya. Dan kali ini Mayang ditemani oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu ada Bapak Muhammad Adi Widianto. Halo Pak Adi, Halo. gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Luar biasa dari tadi sudah bersiap di sana ya. Dan tema kita kali ini yaitu butuh keberanian untuk menuntaskan masalah di Kota Bandung. Nah, menurut Kang Adi sendiri nih, gimana caranya agar PAD bisa meningkat? Jadi apa yang harus dilakukan nih menurut Akang nih? Banyak sih ya, banyak. Satu, kita cegah kebocoran karena banyak anggaran yang saya rasa nggak perlu. Jadi gimana? Ada solusinya Pak? Waduh, pusing gitu mah ya, karena apa ya? Apa ya? Bukan hanya belum profesional, bahkan tidak profesional. Karena saya rasa kalau PDAM udah sangat oke ya, dia bisa mendatangi masyarakat, menawarkan untuk bikin saluran air. Hubungannya kayaknya mereka untuk menjalankan bisnisnya oke. Makanya tadi saya bilang nyiptain uangnya bagus PDAM. Nah, PD Pasar ini mungkin nyiptain uangnya pun kayaknya nggak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa nih. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yaitu tentang penertiban reklame apakah berdampak pada PAD. Dan kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Asep Robin, SHMH. Ini bisa dijelaskan nih Pak Asep bagaimana permasalahan reklame di Kota Bandung nih Pak, yang sehingga akhirnya beberapa waktu lalu ada pembahasan terkait Rapeda tentang penyelenggaraan reklame. Kenapa diadakannya Raperda reklame? Karena perda reklame ini sudah ada padahal ya. Karena di Kota Bandung sudah mulai dianggap dalam tanda kutip semrawut. Dari data yang ada kurang lebih 6.000 reklame yang ada, hampir setengahnya itu kurang lebih 3.000 itu tidak berizin. Baik, jadi itu tadi solusinya ya Pak ya, dan banyak juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat nih Pak terkait reklame ini. Jadi pemasangannya tuh membuat Kota Bandung menjadi tidak indah katanya nih Pak. Ini tanggapan Bapak gimana Pak? Benar, sore tidak ada, paginya jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa nih. Dan kali ini kita akan
membahas sesuatu yaitu tentang penertiban reklame apakah berdampak pada PAD, dan kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung yaitu Bapak Asep Robin SHMH. Oke, Halo terima kasih. Bapak, Halo, Sampurasun, sehat Pak? Rampes. Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini Bapak cerah sekali Pak. Oh gitu, aduh ngerayu ieu mah. Terima kasih nuhun. Sehat ya Pak? Sehat, Sekarang alhamdulillah. lagi sibuk apa nih Pak? Saat ini biasa kegiatan agenda dewan saja. Terus masih kemarin melakukan FGD, RKPD di Unpad, dan hari Jumat nanti akan FGD juga mengenai peraturan wali kota tentang reklame. Oh iya, dan sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya Pak Insya ya. Allah. Ini mungkin langsung ke pertanyaan aja Pak ya. Ya, Ini bisa dijelaskan nih Pak Asep bagaimana permasalahan reklame di Kota Bandung nih Pak, yang sehingga akhirnya beberapa waktu lalu ada pembahasan terkait Rapeda tentang penyelenggaraan reklame. oke. Kenapa diadakannya Raperda reklame? Karena perda reklame sudah ada padahal ya. Karena di Kota Bandung sudah mulai dianggap dalam tanda kutip semerawut. Dari data yang ada, kurang lebih 6.000 reklame yang ada, hampir setengahnya itu kurang lebih 3.000 itu tidak berizin. Yang akhirnya di Kota Bandung reklamenya semerawut. Oleh karena itu perlu adanya direduksi kembali aturan-aturan atau batasan-batasan hukum, sehingga para penyelenggara reklame ataupun masyarakat juga bisa terlindungi oleh aturan-aturan hukum secara teknis, aturan hukum reklame di Kota Bandung tersebut, sehingga tidak dianggap semerawut. Iya, betul, karena banyak aduan-aduan juga Banyak ya Pak ya. aduan-aduan juga tentunya. Dan lalu sejauh ini bagaimana komitmen dari pengusaha nih Pak dalam penerapan reklame ini? Kalau dengan DPRD tidak ada komitmen. Kalau Tidak ada ada. komitmen justru jadi bahaya, Neng. Neng aja ya bilangnya ya. Iya, Justru boleh, jadi Pak. bahaya. Kita tidak ada komitmen. Kita melakukan peraturan melakukan peraturan, membuat aturan-aturan main, bagaimana pembuatan perda ini bisa menyelamatkan tata kelola, menyelamatkan keindahan di kota mengenai reklame, dan menyelamatkan PAD. Tentunya seperti itu. Berarti dengan pengusaha tidak ada ini ya Pak ya, Komunikasi komitmen apa-apa. ya? Tidak ada Tidak ada komitmen. komunikasi Kalau juga kita sama sekali. ada komitmen, tentu itu akan berdampak kurang baik dan bisa jadi menjadikan ranah pidana. Oh, Kami oke. tidak mau untuk itu semua. Ini akibat, mungkin dalam tanda kutip, ini akibat semerawutnya reklame itu mungkin dulu-dulunya seperti itu. Kami sebagai mungkin dewan yang baru 2024 periode 2029 ini tidak mau, dan menjadi anggota Pansus 3 mengenai reklame tidak berkeinginan untuk seperti itu. Baik Pak. Jadi sebenarnya berapa potensi dari PAD yang seharusnya didapat oleh Pemkot nih Pak, oleh Pemkot Bandung dari pajak reklame? Pajak reklame itu sangat besar sekali. Saat ini terjadi loss potensi. Bisa dibilang kemarin 2024 itu ditargetkan 50 miliar per tahun. Dan hanya menyerap 45,1. Itu data dari Dispenda. Ini kan sangat ironis sekali. Dari 6.000 reklame yang ada, hanya 45,1 miliar. Berarti Di luar target. Bahkan menurut pemikiran kami bisa 150 miliar per tahun juga bisa. Kalau seandainya dilakukan penerapan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya peraturan perda yang ada saat ini. Raperda ini adalah menunjuk terhadap aspek teknis, menunjuk terhadap kenyamanan masyarakat, termasuk tata kelola. Daripada tata kelola ini menjadikan keindahan di Kota Bandung. Saat ini terus terang saja terjadi teori ekonomi. Ketika harga permintaan banyak, tentunya harga juga akan meningkat. Tapi ini terbalik mengenai reklame. Permintaan sedikit, reklamenya banyak di mana-mana. iya. Di Kota Bandung ini.
Akibat apa? Akibatnya tidak adanya peraturan yang pasti kemarin. Banyak tanda kutip adalah pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak mau peduli terhadap lingkungan, yang tidak mau, yang jelas bisa usaha saja di Kota Bandung ini, sehingga terjadilah maraknya reklame di mana-mana. Padahal kalau para penyelenggara reklame ini tidak diikuti dengan, kan penyelenggara reklame itu tidak semuanya salah. Banyak penyelenggara reklame di Kota Bandung yang baik dan yang penuh tanggung jawab terhadap Kota Bandung itu sendiri, yang akhirnya dia berizin. Dari 3.000 ini, dari 6.000 ada 3.000 yang berizin, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada kurang lebih setengahnya juga tidak berizin. Jadi jangan ikut terhadap yang penyelenggara reklame yang mengikuti hanya untuk keuntungan sebelaka. Dan dengan adanya Raperda ini tentunya akan ada aspek teknisnya lebih kuat, penyelenggara reklame lebih aman, yang baik tentunya. Kalau yang tidak baiknya, yang melakukan pelanggaran tentunya pastilah kita akan melakukan tindakan-tindakan, yang berharap saya melakukan tindakan-tindakan yang lebih objektif untuk penegakan peraturan daerah ini. Termasuk pengawasan. Pengawasan, karena dibuat, Raperda ini dibuatkan tim kerja yang akan mereduksi tiap bulan, akan mereduksi, mengawasi tiap bulan, dan akan melakukan tindakan-tindakan tiap bulan. Jadi dari berbagai stakeholder atau dinas OPD-OPD yang ada itu dibuatkan namanya tim kerja. Jadi bukan hanya Satpol PP saja yang melakukan penegakan perda. Tentunya dengan tim kerja ini ada dinas-dinas yang lain yang ikut di dalam, ditunjuk tentunya oleh Wali Kota Bandung. Dan sesuai dengan Raperda yang sekarang sudah diparipurnakan. Oke, baik, jadi sudah ada yang ditugaskan ya Pak ya, Sudah. jadi bukan hanya Satpol PP Bukan yang hanya Satpol PP terjun saja. langsung. Lalu hal apa Pak yang membuat PAD tidak mencapai target? PAD tidak mencapai target tentunya terjadi loss potensi ini karena yang tadi kurang lebih setengahnya, Salah satunya mungkin. setengahnya dari 6.000 reklame yang ada di Kota Bandung itu tidak berizin. Salah satu kuncinya adalah izin. Izin ya. Kalau izinnya jelas, tentunya secara otomatis akan menjadikan PAD. Tapi kalau izinnya tidak jelas, saya masuk keuangannya dari mana? Saya percaya bahwa biarpun pengusaha ini tidak berizin, tapi memberikan sesuatu terhadap entah terhadap siapa, memberikan. Inilah yang harus kita berantas, dan tentunya penertiban harus segera dilakukan sebelum peraturan wali kota ini keluar. Oke, baik Pak. Apakah Bapak yakin bahwa PAD yang bersumber dari pajak reklame itu bisa melampaui target gitu Pak? Oh yakin, karena dari izin tersebutlah sumber PAD yang masuk ke kas daerah. Jadi balik lagi ke izin ya Balik Pak lagi ya? ke izin tentunya. Kalau izinnya, pengawasannya seperti terjadi seperti ini, percuma kami membuat peraturan daerah yang baru. Kalau pengawasan seperti ini, saya tekankan terhadap para pelaksana, OPD pelaksana, tentunya segera, sekali lagi, segera melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak berizin. Kami akan turun ke lapangan bersama OPD. Bila perlu kami turun ke lapangan bersama OPD. Mana saja yang tidak berizin, mana yang berizin. Dan kami tahu persis yang tidak berizin bagaimana, yang berizin di mana. Kami tahu persis. Dan kami siap, terutama yang tidak berizin ya. Kami siap untuk mendukung itu semua. Dan saya berharap Pak Wali Kota juga mendukung terhadap program kami ini, sehingga kami seiring sejalan bersama-sama untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik lagi. Terutama PAD ini adalah menyangkut terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung. Oke, jadi penertiban reklame, apakah hal ini akan berdampak pada PAD, Pak?
Pasti, Sangat ya Pak ya? sangat. Karena akan terjadi teori ekonomi. Dalam arti penyelenggara atau pengusaha reklame yang ada di Indonesia atau di luar kota Bandung, baik di luar ataupun di dalam kota Bandung itu akan lebih suka berusaha dengan tenang. Dibanding mereka berusaha tidak tenang. Dalam arti besok lusa diancam akan dibongkar, besok lusa akan didatangi oknum, besok lusa dan sebagainya. Ini tidak akan nyaman untuk berusaha di kota Bandung. Tentunya kami tekankan, saya berharap sekali lagi untuk tetap melakukan perizinan sesuai peraturan yang berlaku. Kalau mau tenang berusaha di kota Bandung. Dan saya berharap juga para tim kerja yang yang ditunjuk nanti oleh Wali Kota Bandung bersama-sama dengan kita, dan saya tidak akan segan-segan untuk turun ke lapangan bersama anggota DPRD yang lain, bagaimana kinerja penertiban ini akan lebih efektif dan menunjang terhadap potensi asli daerah. Oke baik, jadi itu tadi solusinya ya Pak ya, Iya. dan banyak juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat nih Pak terkait reklame ini. Jadi pemasangannya tuh membuat kota Bandung menjadi tidak indah katanya nih Pak. Ini tanggapan Bapak gimana Pak? Benar, sore tidak ada, paginya jadi ada. Ada tiba-tiba ya Pak? Tiba-tiba. Ini kan tidak melihat dari aspek administrasi tidak dilalui. Yang jelas aspek perizinan tidak dilalui, aspek de facto-nya juga tidak dilalui, tata keindahannya juga tidak dilalui. Itu akibat tidak berizinnya seperti itu. Jadi pengen berdiri, sudah berdiri, tidak peduli, besok lusa mau pasang lagi, tidak. Akhirnya ada sekelompok orang yang kerjaannya mendirikan reklame. Dan ada sekelompok orang yang mencari produk yang bisa masuk ditempel di reklame. Di sini perlu ada pengawasan yang sangat kuat. Ketika pengawasannya kuat, oleh karena itu yang sekarang sudah terlanjur ada tidak berizin ini, bongkar, tertibkan sesuai dengan perda yang sudah ada. Ada mekanisme yang sangat di dalamnya itu ada mulai dari teguran, setelah teguran juga ada. Bahkan saat ini di Raperda yang ada saat ini, tim kerja ataupun penegak perda yang lainnya berkuasa untuk menertibkan langsung tanpa melalui mekanisme yang lainnya. Dengan satu alasan, adalah keamanan. Itu nih. Oke, berarti harus tertib semua ya Pak ya, dan mungkin sudah tegas juga ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada kota-kota di Indonesia yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan reklame? Oh, waktu kita sebagai Pansus 3 mengenai reklame tentunya ada tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan. Di antaranya ada tahapan konsultasi ke kota-kota lain yang dianggap lebih baik dari kota Bandung. Terus ada FGD, menampung semua aspirasi yang ada dari masyarakat, termasuk dari beberapa pengusaha dan sebagainya, menampung aspirasi. Dan ini tahapan ini sudah dilakukan itu semua. Kalau untuk kota Bandung, kami mengambil kesimpulan waktu konsultasi di Jakarta. Kenapa Jakarta sekarang ini tertib dan PAD-nya juga meningkat? Padahal Jakarta sebelum waktu zaman Ahok itu lebih semerawut dibanding kota Bandung. Di Jakarta selain daripada waktu itu ibu kota negara, tentunya banyak pengusaha di dalamnya itu menarik karena seksi Jakarta pada saat itu. Akhirnya kota Jakarta semerawut sama reklame. Ketika Pak Ahok jadi, ini hasil konsultasi ya, Pak Ahok jadi di Jakarta, Pak Ahok melakukan peraturan yang baru seperti wali kota saat ini, membuat peraturan daerah tentang reklame.
Dibuatkanlah peraturan dengan tegas dan semua yang tidak berizin di Jakarta itu dibabat dan semua ditertibkan semua. Emang pada saat itu sempat ngedon, PAD yang sempat ngedon, tapi hanya beberapa saat. Untuk selanjutnya sampai saat ini akhirnya tertata, bagus, di Jakarta sangat rapi, dan PAD-nya meningkat. Karena mereka memakai teori ekonomi. Ketika permintaan banyak, tentunya harga akan meningkat. Tapi ketika permintaannya sedikit, barangnya banyak, harga akan menurun. Akibat ditatanya baik, tentunya tidak sembarangan orang mendirikan reklame. Di Jakarta tidak sembarangan orang mendirikan reklame yang akhirnya para penyelenggara reklame menaikkan harga sewa reklame. Dan akhirnya PAD-nya juga meningkat. Yang tadinya dari 10 reklame cukup dengan 1 reklame dan bisa menutupi kebutuhan PAD jumlah yang cukup lumayan. Yang akhirnya Jakarta sampai saat ini PAD-nya sampai lebih daripada 300 miliar per tahun. Bahkan bisa 500 miliar per tahun. Ini cukup fantastis dan luar biasa. Di Bandung juga bisa seperti itu. Kalau kita berkomitmen bersama bagaimana melakukan penegakan peraturan ini, peraturannya sudah cukup baik. Dan Raperda yang baru ini sudah cukup baik dan cukup insya Allah menjanjikan untuk melakukan penataan reklame yang lebih baik di Kota Bandung. Keamanan yang lebih baik di Kota Bandung. Dan PAD yang akan ditarik oleh pemerintah Kota Bandung akan lebih meningkat kembali dibanding saat ini. Itu Neng. Oke, baik Pak. Lalu apakah ada korelasi antara izin yang baik Pak dan benar dengan PAD yang diterapkan di kota-kota lain? Ya tentu, yang tadi. Karena apa? Dari akibat dari izin ini tentunya satu akan mendapatkan keamanan. Keamanan berusaha di kota kembang ini. Keduanya, secara otomatis PAD dengan adanya izin, PAD-nya masuk ke kas yang benar. Tapi kalau tidak berizin, PAD-nya tidak masuk terhadap kas yang kurang benar. Menjadikan dianggap loss potensi. Lalu siapa yang bisa menarik yang loss potensi ini? Kami tidak tahu. Dan ini akan berdampak terhadap pidana nanti kemudian hari. Ini berbahaya. Jadi saat ini akan lebih mudah melakukan perizinan dibanding dengan yang kemarin. Cukup tidak perlu ketemu dengan wali kota atau yang ditunjuk oleh wali kota, cukup melalui online saja. Jadi jangan bertemu dengan OPD yang sudah ditunjuk wali kota ataupun dengan wali kota, cukup dengan online saja. Dan ini akan, kalau sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tentunya ini akan dipermudah, akan lebih mudah untuk mendapat, kita para penyelenggara reklame ini akan lebih mudah untuk mendapatkan perizinan dibanding dengan yang sudah harus ketemu, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Dalam rancangan peraturan daerah ini sudah jelas sekali, sudah dibentuk lajur mana saja, jalan mana saja menjadi 3. Ada kawasan khusus, ada kawasan selektif, dan ada kawasan umum. Kawasan khusus tentunya tidak diperbolehkan dalam bentuk reklame bentuk apapun. Mau itu berbentuk LED atau berbentuk neon box dan sebagainya. Ada kawasan selektif. Kawasan selektif di antaranya itu yang tidak boleh memakai promosi rokok dan sebagainya. Termasuk di wilayah-wilayah kawasan-kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan sebagainya. Kalau kawasan umum sudah jelas dalam Raperda ini. Dan insya Allah kami mendorong terhadap pemerintah kota untuk segera dikeluarkan juga namanya peraturan wali kota. Karena dari Juknis inilah para tim kerja juga akan lebih efektif untuk melakukan penertiban.
Dan untuk ini Pak, untuk jalan khusus di Bandung itu jalan khusus di mana aja Pak? Ada kurang lebih sekitar 12, ada Jalan Asia Afrika, Gatot Subroto, terus masih banyak, Banyak. kurang lebih Ada 12 jalan ada khusus 12 ya jalan khusus yang di Kota di Bandung. Kota Bandung yang tidak boleh ada reklame. Sampai saat ini masih ada sih reklame yang di jalan khusus tersebut, maka oleh karena itu kami berharap Satpol PP dengan tim kerja yang lainnya segera itu ditertibkan. Sebelum kami juga akan turun ke lapangan untuk menertibkan itu semua. Nah, kalau untuk Megatron tersendiri itu gimana Pak? Sama, Sama. mau reklame, mau LED yang tadi saya bilang, Ya, Megatron dan sebagainya, di kawasan khusus tersebut tidak boleh boleh. ada. Karena sesuai dengan yang sudah kita buatkan Raperda tersebut. Yang nanti aspek teknisnya bisa diperjelas oleh peraturan wali kota. Oleh karena itu peraturan wali kota segera dikeluarkan untuk kita bentuk komitmen antara legislatif dengan eksekutif untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kota Bandung. Baik Pak, ini untuk yang terakhir mungkin ada pesan untuk semua pihak terkait reklame-reklame di Kota Bandung. Saya berharap terhadap para pengusaha yang ada, khususnya di bidang reklame, tentunya mari kita bersama-sama menata Kota Bandung dengan hati. Ketika hati ini tidak ada, tentunya materialistis yang ada. Dan mari kita bersama-sama untuk taat terhadap aturan yang sudah kami bentuk jerih Pak, siang malam untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan saya berharap terhadap Wali Kota Bandung, mari kita bersama-sama untuk bagaimana tata kelola reklame ini lebih baik, lebih positif, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya yakin Pak Wali Kota juga sama berharap seperti itu. Ayo kita buktikan bersama kami, kita tertibkan reklame yang tidak berizin. Wali Kota turun, kami juga akan lebih senang untuk turun. Kalau Wali Kota tidak mau turun, kami akan tetap turun ke lapangan bersama OPD-OPD yang ada. Terima kasih. Baik para wargi Bandung, itu tadi pembahasan hangat kita bersama Bapak Asep Robin dari Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Dan Mayang Sari mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama Mayang Amoy di kali ini di acara yang berbeda ya. Dan sekarang ini spesial banget, Mayang lagi ada di gedung DPRD Kota Bandung. Tapi di sini Mayang nggak sendirian ya, karena ini luar biasa spesial sekali. Mayang akan ditemani oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Haji Iman Lestariono SSI SH. Dan Bapak Sampurasun, Rampes, Temayang, sehat. alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Wargi Kota Bandung juga mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Dan kali ini spesial nih Pak, karena kita akan membahas atau membedah ini permasalahan kesehatan dan juga kekerasan di Kota Bandung ini ya Pak ya. Puskesmas nih Pak ya, tingkat puskesmas untuk masyarakat. Apakah pelayanan sudah maksimal Pak? Ya, kalau berbicara maksimal tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya. Contoh puskesmas saja. Pertama ada sistem yang harus dilalui. Dulu orang datang daftar bisa semaunya. Iya. Sekarang ada skema online. Online. Nah, kadang-kadang kan jadi keluhan Iya, karena ya berbagai alasan ya.
e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari, dan kali ini di sini Mayang nggak sendirian ya, karena Mayang akan berbincang-bincang hangat dan pastinya akan ditemani oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Muhammad Ulan Surlan, STR Akun. Tapi lebih tepatnya mungkin lebih dekatnya mungkin para wargi Bandung semua lebih mengenal dengan sebutan Om Wulan mungkin ya, pasti udah pada tahu ini nih sama Om Wulan ini, dan kita akan membahas tema pengawasan terhadap praktek pungli dalam proses perizinan di Kota Bandung, dan pastinya ini akan kita bahas, akan memungkas tuntas semuanya dengan Om Wulan. Halo Siap. Om Wulan. Halo Teh Sehat, Om? Mayang, alhamdulillah pangestu Teh Mayang, sawalerna Sehat ya, sehat-sehat. makin seger Alhamdulillah. aja ini Om Wulan. Gimana kabarnya Om? Ini apa? Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk kalau di masyarakat masih terus juga kita dalam rangka melayani itu ya, menampung aspirasi. Karena kebetulan kan Om selain anggota DPRD juga masih menjabat menjadi pengurus RW, jadi ketua RW juga gitu ya. Jadi ya Luar terus biasa. berjalanlah dalam konteks pelayanan di DPRD juga, kita terus sesuai dengan tugas fungsi kita itu ya. Agenda-agenda kegiatan di DPRD juga berjalan teh. Kita menjadi baru beres nih anggota pansus kemarin ya, Gitu. untuk pansus. Sambil seiring berjalan Saling ya, berjalan, ya. menjalani, menikmati. Ini Om Wulan Iya. sebagai wakil rakyat nih Om, yang tentunya melakukan pengawasan kan ya Iya. Om ya. Sejauh mana pandangan dari Om Wulan terkait layanan publik di Kota Bandung nih Om? Apakah sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun? Ya. Dari sisi pandangan ya, perhatian ataupun maksudnya pengetahuan Om terkait pelayanan publik di Kota Bandung, kalau menurut saya sih, kalau lihat hemat saya sebagai mungkin sebelum jadi anggota DPRD dan setelah jadi anggota DPRD dan sebagai masyarakat dan sebagai wakil masyarakat, kalau dalam konteks pelayanan peningkatan sih kelihatan memang pasti ada perubahan, ada peningkatan, ada kelihatan Kota Bandung berinovasi dalam konteks pelayanannya, sarana prasarananya. Kita belum bicara proses ya, kita kelihatannya memang kalau untuk pelayanan publik sudah menunjukkan bahwa Kota Bandung memberikan perkembangan yang baik, secara terpadu, transparan dan integritas dalam konteks pelayanan publiknya. Nah, nanti mungkin apakah ini sudah mencapai ke titik yang diharapkan, diinginkan masyarakat, ya kita masih mengevaluasi itu gitu dalam pantauan saya, dan sebagai punya fungsi pengawasan kami tetap mengawasi itu. Pelayanan publik di masyarakat ya gitu. Dan sesuai dengan tupoksi ini nih, tupoksi dari Om Wulan ya soal perizinan nih Om, Iya. bagaimana sejauh ini prosesnya? Apakah masih ribet nggak sih Om untuk perizinan soal dugaan menjadi lahan basah pungli nih Om? Dan apakah itu benar? Pelayanan publik yaitu melayani kepentingan umum masyarakat. Sekarang kita mulai bicara mengenai pelayanan perizinan di Kota Bandung. Apakah masih ribet? Semua juga punya maksud dan tujuan ya, artinya punya komitmen sebenarnya. Aparatur pemerintahan lewat OPD terkait, misalkan DPM, PTSP, juga pasti tentunya punya visi misi untuk melayani masyarakat dalam konteks ini, kaitannya dengan kebutuhan permohonan perizinan masyarakat. Lalu apakah memang dalam perjalanannya ini tadi sudah bisa diterima konsepnya ataupun programnya, apalagi sekarang memang kan sudah mulai ke inovasi ya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem digitalisasi. Tentunya memang tidak semua juga masyarakat bisa langsung menerima konsep sistem tersebut. Artinya memang butuh sosialisasi, butuh pendampingan, butuh juga pelayanan yang stand. Dalam konteks pelayanan yang lebih baik tadi dalam konteks pelayanan publik, sekarang pelayanan lebih prima lagi.
untuk meningkatkan pelayanan prima, sehingga nanti ada capaian kepuasan. Lalu, apakah dimungkinkan tadi bahwa dalam konteks pelayanan perizinan, apakah benar bahwa ada potensi patut diduga menjadi lahan yang basah? Konteks yang lahan basah di situ, tadi Teteh menyampaikan apa itu? Ada potensi Ya, pungli gitu atau dari apa? pungli, ya dugaan menjadi lahan basah Lahan, pungli. dari lahan basah pungli. Pungli itu pungutan liar. Ya. Pungutan yang tidak berlandaskan atas ketentuan hukum yang sudah diatur. Artinya liar kan gitu. Artinya ada transaksional, si yang punya kepentingan yang tidak berdasarkan aturan untuk kepentingan tertentu yang menurut saya sih merugikan masyarakat itu sendiri, merugikan pemerintah, Teh Mayang. Nah, apakah benar potensi itu? Dan saya pikir meyakini, kalau saya secara pribadi tidak berkonteks menyudutkan seperti apa, kesempatan itu selalu ada, Teh. Apalagi masyarakat kan sekarang ada kesulitan, misalkan Teh, ada yang tidak bisa di ini oleh si masyarakat itu, ada peluang, ada jalan, potensi itu selalu ada. Dan itu adalah PR kita untuk mencapai proses yang lebih baik lagi, untuk capaian yang lebih baik dalam konteks perizinan di sini, karena memang menjadi peluang besar di perizinan itu. Gitu. Jadi artinya kalau misalkan apakah benar, patut diduga mungkin masih ada, gitu. Patut diduga masih ada. Tapi apakah memang sudah lebih baik lagi? Gitu. Maksud saya ya mudah-mudahan ya ini bisa betul-betul ada komitmen, ada integritas yang tinggi dari semua pihak, terutama dari aparatur pemerintah, untuk tidak menghindari atau menghilangkan hal-hal yang menjadi stigma negatif, Bu. Gitu. Dan jadi kira-kira apa nih Om Lan yang menjadi akar permasalahan dari pungli tersebut? Banyak ya Teh Mayang, akar permasalahan ya itu yang justru menjadi kita harus bongkar, kita harus cari solusinya sehingga tidak muncul masalah di situ, dan kegiatan tersebut betul-betul memang tidak ada lah, nyaris gitu kan. Saya pikir ini akar permasalahannya yang pertama, kadang ada kalanya ini proses, dalam konteks proses aturan yang berbelit-belit, misalkan prosedur nih yang berbelit yang tidak oleh masyarakat. Yang keduanya juga misalkan waktu yang kadang tidak ada kepastian, begitu lama gitu kan, dijanjikan 2 minggu, sebulan can beres kene, gitu kan kira-kira. Terus kedua ada beban juga, biaya juga yang menjadi faktor-faktor. Yang ketiganya mungkin bisa jadi SDM-nya sendiri, sumber daya manusianya, baik si pemohon ataupun yang pelayan gitu Teh, pelayan publiknya itu sendiri atau si pelayan yang itunya. Jadi beberapa faktor di situ yang mempengaruhi tentang dimungkinkan terjadinya tindak pungli itu sendiri Teh. Jadi ya hal yang mendasar adalah ya kembali ke mental, kembali ke kesadaran. Misalkan contoh bahwa aparatur pemerintah, pelayanan publik dalam hal ini adalah aparatur pemerintah, berarti kan ASN ya, itu pembantunya dan peluang lingkupnya. Bahwa menjadi ASN, menjadi pelayan publik, menjadi aparatur pemerintah adalah pengabdian, dan tugasnya adalah melayani masyarakat, menjalankan amanah, kan gitu. Digaji oleh uang rakyat, dan harus menyadari bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat sesuai dengan yang sudah dikomitmenkan, sesuai perpanjangan awal menjadi aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan baik. Nah, lalu saya sebagai wakil rakyat, kepanjang tanganan lidah masyarakat, punya fungsi penganggaran untuk mungkin dalam konteks penunjangnya adalah harus ada anggaran. Kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Bandung sebagai unsur penyelenggara harus itu. Kedua juga di budgeting, terus controlling, pengawasan. Nah, ini sekarang masyarakat kan mempercayai kepada kita, kan sudah ada wakilnya, sudah ada menunjuk secara demokrasi, ada wakil rakyat yang bisa mengawasi perjalanan itu untuk kemudahan masyarakat,
untuk masyarakat mendapatkan kemudahan-mudahan mendapatkan akses yang sesuai keinginan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan ya. Kalau keinginan kadang tidak terbatas, tapi sesuai kebutuhan masyarakat hari ini. Itu nanti di aturan di legislasinya juga kita memang harus betul-betul konsisten. Kita itu harus betul-betul dalam proses pelaksanaannya itu harus dijaga. Itu yang mungkin menjadi landasan, menjadi kenapa pungli itu bisa timbul gitu ya, Teh, ya. Itu Iya. artinya ya kadang beberapa faktornya di situ menurut hemat Tapi saya. Teh. banyak sekali faktornya ya Pak ya, akar Banyak, masalah dari Teh. pungli itu sendiri Iya, ya Pak ya. betul, Dan betul, Teh. apakah dari komisi Bapak juga akan membentuk Satgas anti pungli gitu Pak? Saya di Komisi 1 ya. Aku jadi Pak O maksudnya. Nggak apa-apa. Teh Mayang, kalau Satgas itu sebenarnya di Pemkot Bandung juga sudah ada. Oh, Dan sudah ada. bahkan juga sebenarnya dari Presiden kemarin zaman Pak Joko Widodo juga Satgas Saber anti pungli itu sudah Ada. dibentuk, sudah ada langsung ke unitnya di Kota Bandung juga ada Saber anti pungli lah gitu kira-kira untuk memberikan pengawasan gitu kan. Misalkan utamanya adalah preventif pencegahan ya, lalu sosialisasinya ya, terus sosialisasi, lalu menginvestigasi, lalu mungkin sampai ke ranah penindakan. Tinggal persoalannya apakah anti pungli itu sudah berjalan belum atau sudah maksimal belum lah kira-kira, sudah dilaksanakan dengan baik. Ya itulah fungsi pengawasan kita, fungsi koordinasi. Nanti kita harus koordinasi, kita harus punya monitoring, monitoring evaluasi terhadap perjalanan ataupun keberadaan tim saber pungli itu sendiri. Karena kita memang kan tidak punya kekuasaan atau tidak punya fungsi di pelaksanaan gitu ya. Kita hanya punya pengawasan, dan akhirnya kita dengan stakeholder kita harus dengan mitra-mitra kita bagaimana bisa mengantisipasi, bisa mengkoordinasikan, mengkondisikan sehingga dalam hal masalah pungli ini bisa betul-betul bisa maksimal, terantisipasi, terminimalisir, bahkan hilang lah kira-kira di Kota Bandung gitu kan gitu. Jadi sebetulnya kalau Satgas itu sebetulnya sudah ada Sudah gitu ada ya, Pak Teh ya. Mayang. Oh, Tinggal masalah oke. komitmen komunikasi saja kita harus Nah. intens. Memang tugas kami juga Komisi 1 harus nanti lebih instan lagi, harus bisa membuka komunikasi dan nanti pengawasan kita juga tentang perjalanan saber anti pungli itu sendiri Teh gitu. Dan mungkin ada bentuk kerjasama ini bersama DPRD dengan pihak kepolisian, Pak? Ada kerjasama? Karena saber anti pungli itu di dalamnya kan sudah ada unsur APH, aparat penegak hukum. Salah satunya adalah aparat kepolisian juga Teh. Itu Sudah ada di situ, artinya memang sudah ada kerjasama. Kota Bandung juga sudah punya kerjasama dengan pihak kepolisian gitu kan. Mungkin apalagi dengan KPK juga udah pasti kita udah punya komitmen. Pemerintah Kota Bandung juga pasti punya komitmen dengan pihak kepolisian, dengan KPK, dengan misalkan kejaksaan kan gitu terus. Kedua juga mungkin kan sudah ada juga sebenarnya dalam konteks pengaduan, dalam konteks pengawasan aparatur sipil negara ASN itu kan kita juga punya ada ombudsman gitu kan untuk perjalanannya dalam konteks hal ini sudah semua ada sebenarnya, tinggal bagaimana ini bisa terintegrasi, bisa berjalan, bisa sama-sama punya komitmen gitu Teh. Nah, ini Gitu. Om Wulan, ini gimana sih cara dari DPRD sendiri untuk melibatkan masyarakat gitu? Jadi kalau misalkan ada pungli kayak gitu biar tidak takut untuk melapor. Jadi masyarakat tuh harus bagaimana gitu? Proses demokrasi yang baik dalam perjalanannya kita masih berjalan nih Teh, masih punya tujuan yang sama terhadap tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat undang-undang. Lalu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan hari ini? Masyarakat harus seperti apa? Pihak-pihak terkait juga harus seperti apa?
Saya sih mengajak kepada masyarakat, kepada semua warga negara, terutama warga Kota Bandung. Kita tidak perlu sadari bahwa Kota Bandung maju tidaknya oleh kita. Dan hemat saya sih, Teh Mayang, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam era reformasi birokrasi hari ini. Mari bangun bentuk perjalanan dari birokrasi, terutama dalam proses pelayanan, misalnya perizinan, kita butuh partisipasi masyarakat. Bahwa misalkan gini, saya sudah ditunjuk menjadi wakil rakyat oleh warga masyarakat Kota Bandung di dapil saya misalkan, mewakili Kota Bandung. Masyarakat jika menemukan hal yang patut diduga memang terjadi hal seperti itu, jangan sungkan untuk mengadu kepada wakil rakyat, kepada kita. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Dan memang juga saya pikir saya menghimbau kepada warga masyarakat tidak usah takut. Karena memang Speak up ya Pak ya. iya, speak up, tidak usah takut untuk speak up, untuk menyampaikan juga baik secara langsung ataupun tidak langsung, sampaikan saja. Karena tindakan pungli menurut saya itu adalah tindakan kejahatan, Teh. Ada tindakan kejahatan, terus yang berpotensi merugikan masyarakat, merugikan pemerintah itu sendiri. Nah untuk gitu. ini Pak, kalau untuk mempermudah masyarakat sendiri untuk melapor, kayak kalau misalkan nggak bisa langsung melapor gitu, Iya. itu baiknya kemana Pak? Apakah ada akun yang bisa di tag atau gimana gitu Nah, itu nanti di untuk media sosial untuk mungkin? pengaduan ya, Iya, untuk pengaduan. pengaduan. Nanti di DPRD juga ada layanan pengaduan. Oh Ya, iya. di DPRD ada layanan pengaduan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun nanti ada sistemnya. Ada layanan pengaduan di DPRD lewat nanti programnya ada di JDIH, ada dan lain-lain. Terus kedua juga ada secara langsung, kalau tidak ke kami pun sebenarnya Ombudsman itu kan tempat pengaduan, ya gitu kan, untuk pengawasan kan, tetap layanan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada patut diduga terjadi pungli pun bisa langsung juga menjumpai atau langsung melaporkan juga ke Saber Anti Pungli juga, kantornya jelas kan gitu Teh. Jadi sebenarnya kita memberikan ruang, memberikan akses kepada masyarakat untuk mari bersama-sama, jangan takut kalaupun memang ada dugaan kegiatan itu masih ada untuk Kota Bandung tercinta ini agar mencapai, apalagi sekarang insya Allah untuk menuju Bandung Utama, unggul, terbuka, ya, amanahnya nih kita, ya. Amanah, utama tadi itu maju dan agamis. Jadi ya kita harus menjaga itu, gitu. Dan kita harus capaian itu. Jadi kita insya Allah mendekati, mudah-mudahan kesempurnaan milik Allah. Tapi kalau semuanya sama-sama menyamakan persepsi untuk itu, insya Allah Bandung sangat utama. Dan Bandung Utama sesuai dengan ya, Bandung Pak. Utama, ya, harapan kita gitu Pak, ya. Ya, Om Wulan itu Iya. untuk perbandingan pungli di kota-kota lain nih, Om, Iya. kira-kira menurut Om Wulan sendiri mungkin di daerah mana yang Iya. cukup bagus mungkin gitu, Iya, iya. dibandingkan dengan kota Bandung sendiri mungkin? Ya, saya tidak bermaksud untuk bahwa Kota Bandung belum baik dan Ya. tidak baik ya. Mungkin Tapi ada tentunya sedikit kan menjadi kita juga contoh mungkin, kita harus punya parameter, harus punya Ya. barometer, harus punya juga perbandingan ya antara perjalanan kita, biar kita juga tetap tidak terlena dan tidak juga merasa bahwa sudah baik. Dan memang untuk bahan evaluasi kita juga, kalau saya melakukan evaluasi dan dalam konteks misalkan kunjungan dan mencoba juga menganalisa tentang wilayah lain ataupun bukan membandingkan ya, coba mendapatkan sesuatu gambaran tentang perjalanan, terutama dalam konteks pelayanan publik, proses perizinan, lalu juga kelihatan capaian-capaiannya di kota tersebut. Saya lihat kota Surabaya sudah kelihatan bisa lebih dalam konteks hal-hal yang berkenaan dengan perizinan atau pelayanan publiknya atau kemajuan kotanya lah kira-kira. Sudah kelihatan sekali gitu. Surabaya ya, Surabaya. Bandung mungkin bisa jauh lebih baik juga ya, Pak ya? Kota Bandung harus lebih baik dari Surabaya, nanti harus ya. dibalik ya. Karena tinggal tadi komitmennya adalah kita harus sama persepsi Teh, harus punya integritas, punya kesadaran, punya komitmen, baik masyarakat ataupun aparatur pemerintah. Harus Kita sinkron sebagai semua ya. kita semua harus punya komitmen bahwa yuk kita bareng-bareng menuju Bandung Utama. Baik, Om Wulan, ini mungkin ada pengalaman dari Om Wulan sendiri terkait pungli yang pernah dialamin
pernah ada pengalaman nggak sih Om? Selama hidup ya. Iya, selama hidup. Pungli di Kota Bandung berarti ya, terutama kita bicara pungli di Kota Bandung atau kalau pungli secara umum ya gitu semua. Jujur saya pernah ngalami Pernah. dan saya mungkin orang yang pertama ingin Kota Bandung bersih dari pungli. Karena bawa si malakamat teh. Kadang seolah-olah itu kayak budaya. Karena itu seolah-olah Kebiasaan gitu, kebiasaan jadi dan apa ya? sah-sah aja gitu. Itu yang bagi saya mah jujur secara pribadi ya mengerikan lah. Saya ngalamin itu. Saya tidak perlu menyebutkan. Sebelum menjadi anggota DPRD saya orang lapangan. Ya saya juga pernah berhubungan dengan masalah proses-proses seperti itu. Janganlah. Saya pikir harus bersih semua. Harus mari bersama-sama masyarakat juga. Aparatur juga lah. Sekalipun konteksnya ada, saya mah nggak bantu. Saya mah hente gitu kan. Tapi yang enggal mah begitu. Namun itu juga berkas teu apa kapan beresna. Sistemnya sistem gitu. Kalau mau bantu aparatur masalah penyempurnaan sistem dan lain-lain, memberikan edukasi kepada masyarakat, jalan aja. Kasih dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat karena itu masyarakat punya kebutuhan dan udah tugas fungsi kita. Jangan karena membantu untuk perjalanan proses itu, ada kalanya mungkin sebenarnya harusnya running jalan tapi ternyata terhambat. Saya agak sedikit emosional kalau mau dengar tentang pengalaman saya. Saya tidak saya punya hak untuk menyampaikan itu. Karena kalau tidak disampaikan juga bohong kalau Kota Bandung sudah lebih baik. Waktu zaman saya yang saya alami ya, saya alami itu bahwa itu memang terjadi dan ada. Jadi sama sekali jangan dikasih space ya, berarti apa ya? Jangan ada kasih Pungli-pungli space. dimanapun itu juga ya. Dan pungli itu ada. Di bawah konteks perizinan, di meja-meja pelayanan, di dalam perjalanan di belakang meja pelayanan juga harus dibaik. Ya ini mental lah, ini harus punya kesadaran sendiri. Saya bukan orang munafik, tapi artinya setelah bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh, apalagi saya sebagai unsur penyelenggara negara yang dititipkan amanah dan sudah disumpah untuk memperjuangkan hak masyarakat, aspirasi masyarakat dan kehendak masyarakat. Ayo, saya ingin Kota Bandung lebih baik lagi. Gitu aja teh. Betul, Kak. Lalu pernah ada nggak sih nih Om aduan dari konstituen soal pungli? Jadi pernah ada yang ngadu gitu ke Om? Pasti ada mungkin ya Om ya? Ada. Banyak. Curhat, ngobrol. Terutama kan kalau Banyak berarti ya? kalau kita di reses ya, ada aja teh. Ada aja konteks pelayanan. Hal yang sederhana di tingkat pelayanan yang paling dasar pun ada. Itu masukan-masukan. Saya miris juga. Terlepas daripada itu adalah hasil kesepakatan ataupun tidak, tapi masyarakat tetap kadang ujung-ujungnya kan keterpaksaan. Kan gitu ya, Teh Mayang. Jadi unsurnya keterpaksaan. Jadi masyarakat mengadukan bahwa begini, bahwa harus ini, ya tanda kutip ya, bahwa mendekati cenderung ke pungli, itu ada. Masyarakat mengadukan seperti itu kepada Om sebagai wakil rakyat, masih ada yang mengadukan itu. Banyak Gitu, malahan ya, masih bukan banyak. ada. Dan Gitu. mungkin Om ada apresiasi nih Om untuk masyarakat atau netizen ya yang mengadu di medsos atau sosial media. Jadi emang jadi ketika harus speak up itu mungkin ada teror-teror juga gitu. Tapi kita kan tetap harus berani ya Iya. Om ya. Gitu. Iya. Itu mungkin ada apresiasinya nggak sih Om? Saya pasti mengapresiasi kepada gowar masyarakat yang berani speak up, menyampaikan baik di media sosial ataupun di media-media massa yang lainnya bahwa apa yang terjadi, harapannya seperti apa untuk memberikan evaluasi kinerja kepada kami, kepada unsur pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintahan. Itu sangat kami menghormati dan menghargai itu, dan hemat Om, masyarakat tidak usah takut dengan adanya teror dan hal seperti itu udah wajar untuk capaian yang lebih baik, itu suatu dinamika. Om pikir jalan dan silahkan sampaikan di medsos ataupun di baik offline ataupun online, tidak masalah. Dan insya Allah kami dalam COVID yang menjalankan pungli ataupun yang yang melakukan itu kan oknum, tidak semuanya. Kami masih banyak aparatur pemerintah yang baik juga. Kami juga sebagai wakil rakyat juga insya Allah untuk melayani masyarakat dengan baik juga, sehingga oknum-oknum itu bisa kita berantas, kita ya hilanglah dari istilahnya dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan tidak ada lagi hal yang seperti itu. Jadi masyarakat tidak usah takut untuk menyampaikan itu baik di online, di media massa yang beliau punya atau yang masyarakat punya,
untuk menjadi ini kita gitu, bahan kita gitu. Jadi intinya Gitu. jangan takut untuk speak up gitu Jangan ya, karena justru takut kita bakal masyarakat. rugi ya kalau Iya. tidak speak up Tidak justru speak ya, Om, up, ya. iya, itu kan membantu kita juga, membantu masyarakat juga, membantu tim saber juga, membantu inspektorat juga, membantu semua pihak aparatur kita. Pak. Jadi kan ameh teh bisa ngopet daun kan gitu kan, juga kan gitu teh ya. Jadi kan kita ada nanti untuk perubahan-perubahan itu sendiri sesuai harapan. Gitu teh Maya. Boleh menyampaikan pesannya nih Om Mm-mm. terkait agar supaya tidak ada praktik pungli nih Ya. di Kota Bandung ini. Iya teh. Iya. Silahkan. Terima kasih Teh Mayang. Saya ingin menyampaikan pesan saya kepada warga masyarakat Kota Bandung, kepada masyarakat dan ke semua pihak yang berkaitan, yang berhubungan dengan terkait dengan keinginan dan harapan kita bahwa pungli adalah tindak kejahatan dan jelas melanggar peraturan, hukum, dan undang-undang. Mari kita sama-sama cegah dan hindari pungutan liar itu karena tidak sesuai dengan aturan dan merugikan masyarakat dan merugikan juga pemerintah Kota Bandung. Jangan lakukan itu. Kita normatif, kita kalau ada keluhan tentang pelayanan, kalau ada masalah dalam pelayanan, sampaikan saja kepada saya, kepada anggota DPRD Kota Bandung sebagai wakil dan masyarakat dan sebagai penyangtanganan lidah masyarakat, dan kami akan terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kesempurnaan ataupun optimalnya pelayanan publik, terutama di perizinan di Kota Bandung. Insya Allah, jika kita komitmen, kita bersama-sama, pasti Kota Bandung bisa dan pasti menjadi Bandung utama. Oke. Baik, terima kasih Om Wulan. Iya. Mungkin baik wargi Bandung, itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, yaitu Om Wulan ya, yang luar biasa sekali, yang sudah menyampaikan informasi yang ini sangat penting sekali tentunya bagi warga Jawa, bagi warga Bandung ya. Dan mungkin Mayang Sari mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih Om Wulan atas Sama-sama waktunya. Teh Mayang, Nanti terima kasih mudah-mudahan juga kita sudah mengundang bertemu ya. kembali. Amin. Yang penting kita sehat ya. Sehat Semua selalu. lancar, bisa lancaran. Amin. Terima Semua sesuai kasih. harapan kita semuanya ya. Terima kasih Amin. warga masyarakat Kota Bandung. Sama-sama.